Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Narapol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu dari Mahfud MD terkait praktek korupsi di Indonesia yang begitu mengkhawatirkan ya. Mahfud MD mengatakan tidak akui korupsi makin tinggi berarti kita bodoh ya. Berarti harusnya mengakui juga pada pemerintahan Presiden Jokowi juga gagal gitu ya. Ini sesuai dilansir oleh airmall.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, praktek korupsi di Indonesia memang semakin parah dan semua pihak harus mengakui hal tersebut sebagai bentuk introspeksi diri. Tidak mengakui fakta tersebut sama saja dengan berpura-pura bodoh ya. Begitu tegas ya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Menko Polhukam Mahfud MD dalam akun resmi Twitter @mahfudmd yang dikutip redaksi Senin. Pernyataan ini disampaikan Mahfud untuk menjawab komentar dan anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani, sebab politisi P3 itu sempat mengatakan bahwa pernyataan Mahfud tentang korupsi yang semakin parah sama saja dengan pengakuan kegagalan pemerintah memberantas korupsi. Mahfud dalam HUT Komisi Pengawas Persaingan KPPU memang sempat menyinggung indeks persepsi korupsi IPK Indonesia yang anjlok pada 2022. Selain kaget, Mahfud menganggap indeks tersebut sebagai penanda korupsi semakin menjadi-jadi. Kan sudah lama kita harus mengakui, kicau Mahfud atas komentar Arsul Sani. Menurutnya masyarakat dan pemerintah bisa bodoh jika tidak mengakui fakta kasus korupsi sedang meningkat. Baginya yang gagal dalam pemberantasan korupsi bukan hanya pemerintah tapi juga semua pemangku kepentingan di dalam institusinya masih terjadi kasus rasuah. Tidak mengakui fakta ini berarti kita bodoh atau pura-pura bodoh. Bukan pemerintah eksekutif saja yang gagal, tapi yang masuk penjara kan banyak, DPR, Menteri, Hakim Agung, dan lain-lain, tegas Mahfud. Untuk itu, mantan Ketua MK tersebut mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk terus bercermin. Semua harus introspeksi diri agar selalu jujur dalam bekerja. Mari jujur, hilangkan kebiasaan menghindari cermin, kata Mahfud. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan statement Mahfud ya, bahwasanya tidak bisa dipungkiri ya tingkat korupsi kita makin tinggi. Kalau kita tidak mengakui makin bodoh ya, termasuk juga orang-orang yang kadang diam saja ataupun tidak ada perubahan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi selama 2 periode ini. Dan kalau kita melihat ya itulah gitu ya, bahkan ketika indeks persepsi kita turun berarti memang tidak ada political will dari ya para stakeholder ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya. Ada pasal yang misalnya sangat ampuh untuk memerangi korupsi, yaitu pasal tentang pembuktian terbalik, yang ini justru dihilangkan ya oleh DPR yang merupakan wakil rakyat ya, dan menyampaikan dalam slogan demokrasi kedaulatan ada di tangan rakyat. Tapi apa yang dilakukan atau perilaku ya para wakil rakyat ini sudah jauh dari fakta sebagai pihak yang mewakili rakyat ya. Nah untuk memang korupsi ya sudah menjadi hal yang rahasia umum, bahwasanya terjadi hampir di setiap institusi gitu ya, apalagi pemerintah ya, DPR dan juga institusi yang lain, yang kita tidak boleh menutup mata ya. Nah kalau dan juga penegakan hukumnya juga ya, ini juga menggambarkan bahwasanya political will dari stakeholder itu juga tidak serius ya, bahkan untuk kasus korupsi dibandingkan dengan kasus yang lain ya, misalnya tentang kebebasan ya untuk berpendapat itu malah lebih ringan hukumannya untuk kasus korupsi ya. KUHP yang terbaru itu justru ya memberikan porsi ataupun hukuman lebih ringan daripada orang yang hanya menyampaikan pendapatnya ya. Jadi penegakan hukum kita terkait korupsi itu ya sangat minim ya. Nah harusnya ya penegakan hukum yang lain juga bermasalah ya. Jadi hukum kita itu sebenarnya bermasalah tidak hanya untuk korupsi tapi juga untuk yang lain. Bagaimana pada rezim ini ya
penyalahgunaan hukum juga terjadi secara ugal-ugalan ya. Kebebasan pendapat ya seakan dimatikan ya ataupun dikebiri. Bagaimana posisi ormas, FPI, HTI dibubarkan ya tanpa due process of law ya. Kemudian para aktivis yang senantiasa menjalankan fungsinya untuk melakukan kritik ya juga dikebiri dengan pasal ya ujaran kebohongan yang menerbitkan keonaran, atau kalau enggak ya pasal yang ujaran kebencian yang bermotif sara, pasal ITE 28 ayat 2. Jadi klop gitu ya, korupsi kita yang merupakan dari satu bagian penegakan hukum itu bermasalah pun juga ya harusnya Menko Polhukam harus mengakui bahwasanya fungsinya sebagai Menko Polhukam gagal total ya. Jadi tidak bisa memberikan perbaikan pada 2 masa periode kepemimpinan Presiden Jokowi ya. Ya itu ya ya, semoga kedepannya negeri ini menjadi lebih baik lagi. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.